Selamat pagi. Mana semangatnya nih? Selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, sukacita. Untuk memasuki bulan Desember ini kita harus penuh sukacita ya guys. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita awali pujian ini dengan kerendahan hati kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kau
suci Tuhan untuk kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih atas pagi yang cerah ini Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan sehat Tuhan, sukacita yang baru Tuhan Yesus. Kami mau mulai hidup Tuhan, hidup sesuai dengan janji-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan ajari kami agar kami dapat suci seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami dapat sungguh-sungguh memuji nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau kami berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami yang akan membawakan pujian ini Tuhan Yesus. Semoga pujian ini dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Kita akan angkat semangat kita semuanya untuk memuji nama Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
1, 2, 3. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat saja. Yesus. Percaya semua ya? Amin, percaya.
Tuhan nggak pernah lenjani kalau bahasa Jawanya. Tuhan nggak pernah bohong sama janjinya. Benar-benar. Kalau kita kasih kesempatan, kita kasih waktu buat Tuhan, pasti Tuhan memberikan 2 kali lipat yang lebih. Percaya itu. Ya, jangan kita minder, kita gimana, tapi kita fokus, kita percaya Tuhan tuh mesti ada buat kita dan Dia menguatkan dari semua perkara yang ada di dalam hidup kita. Percaya ya teman-teman ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita fokuskan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami. Setiap tarikan nafas kami adalah mujizat yang Kau berikan dalam hidup kami. Setiap langkah kaki kami Tuhan, bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ketika Engkau masih mengizinkan kami memiliki iman kepada-Mu Yesus. Itu adalah mujizat bagi kami. Siapakah kami boleh memanggil-Mu Bapa? Siapakah kami boleh menyebut Engkau Tuhan dalam hidup kami? Itu semua adalah mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah ucapan syukur kami. Terimalah ucapan syukur kami atas kebesaran-Mu, atas segala mujizat-Mu. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami Tuhan boleh membanggakan Engkau terhadap kami anak-anak-Mu. Dalam segala permasalahan kami, dalam segala urusan kesibukan kami anak-anak-Mu, baik di sekolah, di rumah ataupun di teman-teman mereka. Tetapi hari ini kami ada di tempat ini, itu adalah mujizat-Mu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani dalam musik, dalam ulmet maupun dalam PW. Tuhan bersama dengan mereka, hari depan mereka Engkau sertai Tuhan. Dan setiap kami yang bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau pun bersama dengan kami. Setiap guru yang akan melayani, Engkau memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap ruangan yang akan kami pakai, Engkau sudah mendahului, menguduskan, menyucikan. Tidak ada kuasa lain di tempat yang akan kami pakai, hanya ada kuasa-Mu. Kami sambut berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk semua sukacita ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang penuh kasih. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Shalom. Shalom. Kita langsung berkata doa teman-teman. Kita tolong Jiva yuk. Agak besar. Teman-teman, ada Tuhan yang baik. Terima kasih karena Engkau telah menyampaikan kami semua sama dengan bersama. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati kami supaya firman yang akan kami sampaikan kiranya tertanam di hati kami, sehingga dapat kita mensyukur dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Jiva. Teman-teman, maaf kalian agak lambat tadi sudah cek dulu. Oke, ini bulan apa? Desember ya. Kita punya tema baru teman-teman, pahlawan yang memiliki hati hamba. Hari ini judulnya Yesus datang untuk melayani. Teman-teman, kita bisa siapkan yuk dari Matius 20.
20 sampai 28. Oke, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Kalian mulai dengan dari ayat 20, nanti kita bergantian. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah itu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau menghendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi kalau duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapapun telah membutuhkannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memberikan kata berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, tidaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan apa yang diceritakan melalui ayat ini, terutama tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melayani seperti yang Tuhan Yesus sendiri itu lakukan. Yesus datang ke dunia dia untuk melayani, bahkan untuk menjemput kita anak-anaknya yang berdosa. Oke teman-teman, karena ini temanya ya pahlawan yang memiliki hati hamba, Yesus datang untuk melayani. Tuhan Yesus itu siapa teman-teman? Menurut Allah, Tuhan Yesus itu siapa? Buat Allah itu Tuhan Yesus itu siapa sih? Terus, Diva? Dan Yesus Menurut Diva. ya Tuhan. Oke, Lili. Papa. Papa. Oke, Nana. Juru selamat manusia. Oke, Marcel. Sumber kasih Terima kasih lanjutkan. Dan Devi. Bulan dan anak besar. Oke, Angel. Yang melalui segalanya. Oke. Semua jawaban teman-teman luar biasa, keren-keren, bagus dan semuanya itu benar teman-teman. Nah, tapi yang mau kalian maksud di sini adalah pahlawan yang memiliki hati hamba. Kenapa kok judul di minggu pertama dipilih Yesus datang untuk melayani? Karena kita mau melandasi bulan ini dengan kita melihat Yesus dulu. Benar tadi yang teman-teman sampaikan, penolong, juru selamat, segala-galanya, apapun itu. Tapi kita mau melihat lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Ini kita melihat ada dua perbedaan atau apa ya, derajat yang sangat
kontras ya teman-teman. Kita di sini lihat raja sama hamba. Sama apa beda teman-teman? Beda. Ya. Kedudukannya jelas sangat berbeda, bahkan apa ya, jumlah lah kalau bahasa Jawanya. Raja Tuhan Yesus kurang. Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja, tapi Tuhan datang ke dunia memberikan teladan bagi kita untuk memiliki hati sebagai hamba. Menurut teman-teman ada nggak raja-raja di dunia yang mau istilahnya apa ya, menjadi hamba seperti Tuhan kita? Kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Sama kayak yang tadi di ayat sampai ini, teman-teman bisa cermati lagi di ayat ke 25 teman-teman, kayak yang katakan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Pemerintah bangsa-bangsa, pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Kita lihat gimana Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, berkarya di dunia. Tuhan Yesus sangat berbeda dengan apa yang ada di ayat tadi. Ayat itu tadi bilang mereka memerintah dengan keras, dengan tangan besi, tangan baja, tapi Tuhan tidak demikian. Karena apa? Ada hati yang berbeda. Tuhan memiliki pengajaran kepada kita untuk memiliki hati seorang hamba. Nah, kembali lagi ke tadi, Tuhan loh sebagai raja mau mengambil rupa sebagai manusia, akan memiliki hati seorang hamba supaya kita anak-anaknya juga bisa melihat dan berteladan Tuhan Yesus. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat ke kehidupan kita masing-masing. Kita kembali cermati juga di ayat yang ke 26 sama 27. Ini boleh kita tolong bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Amin. Terima kasih Dendi. Nah, teman-teman mesti paham ya, ini ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Nah teman-teman, kita kembali lagi lihat ke judulnya, Yesus datang untuk melayani. Sama teman-teman, Yesus raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia, dia mau melayani orang-orang berdosa, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Luar biasa. Kalau kalian renungkan secara pribadi ya, Tuhan Yesus yang menciptakan kita, tapi kitanya malah berdosa. Tuhan kok dalam tanda kutip ya masih rela untuk turun ke dunia. Saking Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita terus. Meskipun kita sudah berdosa, tapi Tuhan, meskipun Tuhan itu seorang raja, tapi Tuhan saking cintanya sama kita, saking cintanya sama Devi, sama Allah, sama Jovan, sama kita semua. Dan Yesus mau datang ke dunia untuk menebus kita masing-masing. Karena apa? Tuhan Yesus memiliki hati yang tidak sama semua raja-raja yang ada di dunia. Dia rela mati di kayu salib menebus kita semuanya. Oke, itu teman-teman. Balik lagi. Teman-teman di sini ada yang kayaknya Jovan, ya, kamu pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Sukses. Ya, Berarti kaya atau miskin? ya
Sukses kan bisa banyak hal ya teman-teman. Sukses dalam pendidikan, sukses dalam usaha, sukses dalam berhubungan misalnya juga bisa. Jadi banyak nanti yang depan maksud sukses yang depan itu kaya atau miskin? Gak apa sih? Realistis. Sukses. Realistis tuh. Sederhana. Oke, sederhana ya. Terus Angel, pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Ya? Sederhana. Berarti jangan bercanda ya teman-teman. Nggak ada yang jadi orang kaya kok. Hah? Siapa nama mau jadi orang kaya? Jadi orang kaya nih. Amin. Berarti mau? Devi? Mau. Diva? Mau. Nana? Mau. Ini? Marcel? Mau. Jeban? Gitu loh. Jadi cowok tuh harus nyiapin pilihan. Oke teman-teman, kenapa kok kalian tanya begitu? Ada hubungannya sama ayat yang tadi. Kenapa kok kalian tanya orang kaya atau miskin? Di sini kan dikatakan menjadi pusat di antara kamu, jadi terkemuka. Bahkan tadi juga ada pemerintah pembesar. Orang yang punya jabatan tinggi, kalau kalian rasakan secara pribadi kok kayak nggak mungkin ya teman-teman kalau dalam tanda kutip itu hidup berkekurangan gitu ya. Mesti kan ya sesuai dengan jabatannya juga mesti entah dengan tunjangannya banyak segala macam pasti cukuplah kalau hidup gitu, nggak berkekurangan. Nah, kenapa kalian tadi tanya begitu? Kita lihat ke kehidupan kita masing-masing. Mumpung teman-teman sekarang masih SMA, ya ada yang bilang kuliah sih, ada yang bilang kerja juga. Tapi kan kebanyakan masih SMA ya teman-teman, atau SMK. Nah, mumpung teman-teman masih di usia saat ini, jika teman-teman baru mau istilahnya memasuki gerbang masa depan masing-masing gitu ya. Ada yang nanti mungkin jadi penari, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apapun lah itu. Nah, kalau teman-teman ingin sukses ya tadi yang Tuhan katakan, sukses atau ingin benar-benar hidupnya mapan, teman-teman bakal ingin jadi seorang pemimpin. Kalau nanti teman-teman buka usaha segala macam, teman-teman yang jadi ownernya, gak mungkin teman-teman langsung ada di satu posisi yang tinggi. Pasti kan everything start from the bener. Tapi yang lebih betul apa? From the bottom, even from the minus. Jadi paham ya teman-teman ya? Paham kan? Jagokan bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya tuh nggak dimulai langsung everything start from the top. Nah, nanti kalau semuanya dimulai dari atas berarti kan akhirnya bawah ya. Nggak mungkin ya. Jadi semuanya tuh berawal atau bermula dari bawah. Supaya nanti kedepannya bisa kita berada di atas. Itu jadi balik ke sini tadi. Kalau teman-teman pengen jadi sukses, jadi pemimpin, kayak mau tegaskan sekali lagi, itu semua nggak bisa istilahnya kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk teman-teman langsung ada di sana di posisi yang tinggi banget itu. Teman-teman harus mulai dari bawah, terus step by step. Dan ketika teman-teman mulai dari bawah itu tadi, Tuhan Yesus mengingatkan kita kalau kita harus mau melayani, kita harus bahkan kita harus mau menjadi hamba. Teman-teman sadar nggak sih kalau Vanessa sama Nala sama Devi nggak sekelas ya. Nah tapi di kelas kalian ada ketua kelas, ada ya. Dia tugasnya ngapain?
Bapak administrasi sekelas. Bukan yang di sekelas ya. Oke. Itu berarti melayani bukan? Melayani teman-teman. Nah, sama. Kalau pengalaman kalian dulu ya, kalian juga pernah jadi ketua kelas itu waktu SMP waktu kan SMP. Nah, itu berawal dari karena kalian. Nah, jadi ada guru kan, gurunya waktu itu udah agak tua, agak sepuh. Jadi perlu minta bantuan kalau suruh bawain apa buku segala macam dari ruang guru ke kelas. Nah, kalian sering bantuin. Ya, dari situ guru tuh lihat, oh ini orangnya kok sebenarnya apa ya, suka menolong, suka bantu, suka melayani. Dari itu kalian apa ya istilahnya dipercaya menjadi ketua kelas. Kalau dalam dunia kerja nanti mungkin teman-teman akan mendengar istilah promosi ya teman-teman. Dipromosikan untuk punya kedudukan atau posisi yang lebih tinggi. Nah, kembali lagi itu semua tidak bisa dicapai dengan secara instan, tapi step by step dari awal, dari bawah, dari nol, bahkan dari minus dulu, dari minus sekian baru nyampe nol, baru pelan-pelan naik. Nah, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing teman-teman, apakah kita, nah sekarang pertanyaannya beda. Teman-teman ada yang mau disuruh-suruh terus nggak? Malah, tolong ambilin minum kalian di tangga samping. Mungkin kalau sekali dua kali mungkin masih oke ya teman-teman, kalau dalam tanda kutip dimintain tolong. Tapi kalau secara terus menerus berkali-kali kan kita secara tidak langsung kayak nyuruh-nyuruh terus gitu kan. Sama. Kalau teman-teman di sini nggak mau jadi orang yang disuruh-suruh terus, alias teman-teman mau jadi seorang pemimpin. Pemimpin kan tugasnya ini ya teman-teman. Ya selain mereka memang melayani, tapi kan juga memberi perintah ya teman-teman. Kayak Pak Presiden kan memimpin kita di negara ini. Dia Pak Presiden, beliau memberikan perintah ke menteri-menterinya misalkan. Nah, otomatis nggak mungkin dong Pak Presiden yang malah disuruh-suruhkan. Itu tidak sopan ya teman-teman. Nah, sama Pak teman-teman di sini nggak mau jadi istilahnya orang yang disuruh-suruh terus, awalilah teman-teman dengan melayani. Kalau teman-teman mungkin pertama sekali dua kali disuruh atau diminta tolong, nggak apa-apa, lakukan dengan segenap hati, sama seperti Yesus punya hati seorang hamba. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang memiliki hati seorang hamba. Nggak apa-apa kalau teman-teman diminta tolong sama siapapun itu, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk siapa? Ini bukan untuk siapa? Ya. Lakukanlah dengan segenap hati, seperti itu Tuhan, bukan untuk ya. Sip, oke, betul sekali. Lakukanlah dengan segenap hati, seperti itu Tuhan, dan bukan untuk manusia. Nah, teman-teman, itu ya, jadi poin yang mau kita pelajari di pagi hari ini sudah datang untuk melayani. Kalian harapkan, kalian rindukan, dan bahkan kalian ingin berdoa. Teman-teman semua di sini, teman-teman punya kerinduan ya untuk melayani, entah itu melayani di gereja, melayani di sekolah minggu, atau melayani di sekolah, dimanapun itu. Pelayanan juga agak selalu harus di dalam gereja, teman-teman di luar gereja pun itu melayani. Bahkan teman-teman ada siapa itu ya, pendeta muda yang pernah bilang apapun yang kita lakukan, kayak misalkan kita sekarang baru belajar ya, kita belajar gitu, cara belajar kita tuh menunjukkan cara kita melayani Tuhan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belajarnya
malas-malasan, karena malas-malasan ya berarti cara kita melayani Tuhan juga malas-malasan seperti itu. Gampangnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kayak ingatan lagi buat teman-teman kita semua kalau kita sekarang masih sekolah, masih kuliah, kerja, kalian sudah kerja segala macam, cara kita menjalankan itu semua itu menunjukkan cara kita melayani Tuhan. Jadi kita kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguhnya. Masa Tuhan harus datang lagi ke dunia kan kayak itu teman-teman. Oke, jadi poinnya ini garis besarnya teman-teman. Apa sih? Untuk jadi Yes. saya apa sih? Oke, ya banyak-banyak teman-teman. Banyak ya kan? Harapan kalian meskipun ini mungkin cuma sedikit ya, tapi kita bisa benar-benar meresapi, memahami, kita renungkan, dan jangan lupa kita lakukan. Bukan cuma jadi pelayan dulu. Boleh teman-teman mau jadi yang besar, tapi dimulai dari sini dulu. Mau jadi pelayan, mau jadi hamba, mau jadi yang terbesar. Oke, ini itu sih teman-teman yang mau kalian sampaikan. Mungkin sebelum dilanjut, mungkin tak tolong akhiri untuk kita berdoa ya. Kalau mau menambahkan juga boleh sekali. Oke, sebelum dilanjut, karena teman-teman yang mau bertanya. Oh, ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Ada lagi yang mau bertanya? Terus. Ada lagi yang mau bertanya? Gaby? Atau udah nggak sabar dengan latihan? Aku mau nanya tapi agak abstrak dan di luar materi soalnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sejauh Ini kalian kayak kenapa kali kurang iman ya? Orang yang ya aku pun bingung sih kalau tanya kayak gitu. Tadi temanku yang non itu kayak gini. Kamu tuh Tuhannya dua loh. Kan Yesus itu turun, terus dia itu kayak apa melayani kita. Habis itu tapi dia juga waktu pas dia mau disalibin itu doa. Itu sebenarnya Tuhannya dia siapa? Dia itu Tuhan atau ada Tuhan lain gitu loh? Karena kenapa dia sebut dengan Tuhan Yesus? Padahal kan dia juga doa. Itu sebenarnya gimana konsep? Oke. Ya. Itu temenmu tanya ke kamu. Aku bingung kayak, dia juga ya Tuhan doa ke siapa? Kan itu Tuhan. Terus kamu jawab gimana? Aku bilang tanya sama yang kami beragama karena aku tidak beragama sekali. Dia bilang aku kan jawab gitu. Kan ngeri jawabannya dosa. Oke, terima kasih pertanyaannya ini. Oke teman-teman, teman-teman di sekolah di pelajaran agama ya khususnya ada pelajaran tentang itu nggak? Alat itu enggak? Ah, ada sih cuma nggak apa. Nggak ada. Maksudnya? Adanya di ini Katolik. Iya, kata Ada yang ada yang nggak ada. Di Katolik. Oke, nah sebenarnya di situ juga sangat kompleks ya teman-teman, dan bahkan mungkin itu salah satu pertanyaan yang bisa jadi berat buat kita anak-anak Kristen ya. Jadi
saudara-saudara kita di luar sana mungkin bisa dengan secara sengaja gitu loh tanpa kita, karena mereka tahu, maksudnya mungkin banyak yang belum paham di antara kita tentang kenapa kok ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Mereka tahu itu kalau ada misalnya 3 pribadi ini ya, mereka tanya kita dengan tujuan untuk dalam tes kita loh, biar gimana kita begitu ya, gitu kan. Nah, kalian pernah dapat pelajaran itu juga di kuliah semester berapa ya? Satu tahun 2018 ya, tentang Allah yang tunggal itu. Jadi memang di situ dosen kalian jelasin, mungkin nanti kali ini bisa pengalamannya sama seperti gimana ya? Nah, ya. Teman-teman tahu Bapak Gembala kita, Pak Bentayan Thomas ya. Beliau adalah yang pertama gembala di tempat ini, yang kedua pendeta di tempat ini, yang ketiga adalah suami dari Bian Thomas. Paham ya teman-teman? Paham ya? Sama Kak Ian. Ian apa ya? Kalau Kak Ian salah satu guru suami di tempat ini, yang kedua adalah salah satu jemaat di gereja GPDI itu prolognya kayak gitu teman-teman, sama. Tuhan itu adalah Bapa, adalah Anak, adalah Roh Kudus. Tapi Tuhan itu tetap satu, cuma berbeda manifestasinya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi sama seperti tadi yang ketiga disebutkan adalah Allah Roh Kudus. Kenapa Pak harus ada Allah Roh Kudus? Kenapa Pak harus disebutkan Allah Roh Kudus? Karena memang setelah Tuhan Yesus naik ke surga kan, siapa yang akan istilahnya beda kalau sebelum Tuhan Yesus masih ada di dunia kan, para murid segala macam kan istilahnya langsung berhadapan sama Tuhan ya, langsung berhadapan sama Tuhan dan langsung ketemu Tuhan langsung. Tuhan Yesus sendiri yang mengajar mereka dan ya mereka kenalnya Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga kan pasti menjanjikan seorang penolong bagi kita, seorang penghibur. Makanya ada Allah Roh Kudus. Terus sebenarnya juga Tuhan Yesus sendiri, tapi rohnya Tuhan Yesus juga. Jadi selama Tuhan Yesus sudah dianggap surga, tinggal kita sekarang yang ada di dunia ini, ya kita istilahnya dipenuhi oleh Allah Roh Kudus itu sendiri. Allahnya Tuhan Yesus, tetap itu pribadinya Tuhan Yesus, bukan pribadi yang lain, bukan Tuhan yang lain, tetap itu pribadinya Tuhan Yesus, tapi berbeda manifestasinya. Teman-teman tahu manifestasinya ya? Kan tadi kalian jelasin ya, pendeta yang Thomas adalah pendeta di tempat ini, gembala sidang di tempat ini, seorang suami dari Bian Thomas. Kayak Nala adalah salah satu pelajar di SMA 9, merupakan seorang adik dari Selin, anak dari Ardi gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang ini penjelasan yang cukup kompleks dan jujur dari tadi kalian mencoba menjelaskan juga dengan hati-hati karena takut teman-teman salah menangkap juga gitu ya. Lalu kayak gitu. Mungkin nanti akan ditambahkan sama Kak Yeri lebih lengkapnya. Yang duduk di sebelah duduk di sebelah Bapak siapa? Oke, kalian Kak Yeri ya teman-teman. Atau nanti kalau misalkan teman-teman belum puas jawabannya, karena kita sudah terbatas waktu ya teman-teman, jadi bisa jadikan juga buat kalian. Nanti kalian sudah sampaikan ke Kak Febi yang kecil hari ini, atau nanti kalau Kak Yeri sudah menjelaskan ke teman-teman dan teman-teman bisa memahami disitulah. Tapi kalau misalkan teman-teman belum puas, kita lanjutkan penjelasannya di depan gitu. Oke.
Terima kasih tadi Diva sudah mengingatkan. Kita buka lagi teman-teman. Untuk kita baca ayat Matiusnya. Matius 20 ayat 28. Di ayat terakhirnya tadi ya teman-teman. Oke, sudah ketemu? Matius 20 ayat 28. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kalau bahas yang tadi ya sebentar aja. Ya. Jadi tentang itu sistem itu kayak kehidupan kita. Kita ini kan terdiri dari 3 bagian. Ada yang tahu? Pertama kita terdiri dari tubuh. Kedua jiwa. Dan ketiga roh. Ya Tuhan seperti itu juga. Terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Memiliki 3 bagian. Tapi kan 3 bagian ini cuma ada satu diri kita. Ya Tuhan juga kayak kita ada 3 bagian. Tapi memang cuma satu. Terus kalau ditanya, kan waktu Yesus disalib dia berdoa sama Tuhan. Berdoa sama siapa? Sama Bapaknya kan. Yesus itu Allah anak. Dia berdoa sama Bapaknya. Untuk apa? Ya dia maunya, dia nggak menderita sebenarnya. Dia itu nggak mau sebenarnya harus begitu. Kenapa? Karena ketika dia menderita itu bukan masalah penderitaannya, tapi dia dosa kita kan ditimpakan kepada dia. Ketika dia berdosa, Bapa itu nggak bisa lagi berhubungan sama dia. Itu yang membuat dia sedih, nggak mau. Tuhan kalau bisa lalu kalah cawanin. Jadi kalau ditanya dia berdoa sama siapa? Sama Bapaknya, Allah Bapa. Karena saat Yesus itu ada itu hadir di dunia sebagai Allah anak. Untuk apa ya? Untuk menebus kita. Jadi kalau ditanya, memang kalau kayak gitu, kalau pakai logika sulit, harus pakai iman. Jadi perhatikanlah teman kamu tanya untuk cuma mencobai kah atau memang dia pengen serius tahu. Nah, jadi itu aja karena waktu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, kembali kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan mau belajar memiliki hati hamba seperti Yesus yang mau menjadi hamba bahkan melayani umat manusia yang ada. Tuhan, mampukan kami sebagai umat-umat-Mu yang ada. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Apapun mungkin latihan kita juga akan kami laksanakan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan yang kita muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita jiwa kami. Haleluya.